Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia dari kelas Manajemen 21C04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang telah Ibu Purwanti sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu mengenal akuntansi manajemen. Di sini saya akan mencoba mereview kembali apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Purwanti. Apa sih akuntansi manajemen itu? Kita bahas satu-satu. Bismillah. Akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Secara garis besar, akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe pokok, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para manajer dan berbagai jenjang organisasi. Di sini sudah terlihat jelas perbedaannya. Lalu, karena perbedaan karakteristik pemakai informasinya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan karakteristik. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada masa lalu, mempunyai rentang waktu yang kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, ringkas, teliti, sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi dan bersumber pada ilmu ekonomi. Lalu di sini terdapat perbedaan akuntansi keuangan dan dengan akuntansi manajemen. Dari tujuannya, akuntansi manajemen memiliki tujuan membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan bertujuan mengomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Lalu, pemakai utama akuntansi manajemen biasa dipakai oleh manajer organisasi, sedangkan akuntansi keuangan biasa dipakai oleh pemakai eksternal. Jadi di sini akuntansi manajemen biasanya tuh dipakai sama pihak-pihak organisasi seperti kayak perkantoran dan lain-lain. Lalu fokus dan penekanannya. Akuntansi manajemen berorientasi masa depan. Anggaran pada tahun 2006 disiapkan pada tahun 2005. Jadi, anggaran manajer organisasi fokus dan penekanannya itu disiapkan 1 tahun lebih awal. Sedangkan akuntansi keuangan fokus dan penekanannya itu berorientasi pada masa lalu. Laporan mengenai kinerja tahun 2005 disiapkan pada tahun 2006. Jadi kalau akuntansi keuangan itu dikerjakan dulu, baru direkap. Lalu ada aturan pengukuran dan pelaporan. Akuntansi manajemen, pengukuran dan laporan internal tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Sedangkan laporan keuangan harus disajikan menggunakan dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Lalu ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan menurut rentang waktu dan jenis laporan. Jenis laporan akuntansi manajemen bervariasi mulai dari informasi per jam hingga 15-20 tahun, berupa laporan keuangan dan laporan non-keuangan mengenai produk, departemen, daerah, dan strategi. Sedangkan akuntansi keuangan, tentang waktu dan jenis laporannya itu berupa laporan keuangan tahunan dan kuartalan, terutama mengenai perusahaan secara keseluruhan. Lalu perbedaan menurut implikasi perilaku. Akuntansi manajemen dirancang untuk memengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Sedangkan akuntansi keuangan terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi tetapi juga mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Lalu di sini ada konsep akuntansi biaya.
Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama adalah bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi. Akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Lalu yang kedua, untuk tujuan pengendalian biaya. Akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. Lalu yang ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya review kembali dari materi yang pernah Ibu Purwanti sampaikan. Semoga Ibu Purwanti SPDMM sehat selalu. Terima kasih telah memberikan tugas berupa mereview kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.